Pernah nggak sih kamu ngerasa udah putus lama, tapi kok ya hati sama pikiran masih nyangkut aja di dia? Udah coba segala cara, dari buang barang pemberian mantan, sampai unfollow semua akun media sosialnya, tapi tetap aja susah move on. Rasanya kayak ada yang salah sama diri kita. Lemah banget, gitu. Gampang banget kebawa perasaan. Tapi gimana kalau saya bilang, ini bukan sepenuhnya salah kamu. Gimana kalau ternyata otak kita, organ paling canggih yang kita punya, memang punya desain bawaan yang bikin kita susah lepas dari masa lalu, terutama soal cinta dan kehilangan. Ini bukan cuma soal hati, tapi juga soal kabel-kabel rumit di kepala kita. Banyak orang merasa gagal atau lemah karena sulit move on. Padahal kesulitan ini bukan sekadar kelemahan karakter, melainkan respons biologis yang kompleks. Dengan memahami bahwa ada mekanisme otak yang berperan, kita bisa melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda, yaitu sebagai tantangan biologis, bukan kegagalan personal. Ini bisa menjadi langkah awal menuju penerimaan diri dan proses penyembuhan yang lebih sehat. Begini, selama kamu menjalin hubungan, otakmu itu sibuk banget. Dia nggak cuma ngurusin perasaan deg-degan pas awal ketemu, tapi juga membangun semacam jalan tol khusus di sirkuit sarafmu. Setiap interaksi, setiap kebiasaan bareng pacar, mulai dari chat selamat pagi, nonton serial favorit tiap akhir pekan, sampai cara dia megang tanganmu, itu semua jadi data yang diproses dan disimpan. Otak kita, kan, suka banget sama pola dan rutinitas. Karena itu bikin hidup terasa lebih mudah diprediksi dan aman. Interaksi yang berulang dengan pasangan akan mengaktifkan jalur-jalur saraf tertentu di otak. Seiring waktu, jalur-jalur ini menjadi lebih kuat dan efisien, menciptakan semacam peta neural yang terkait dengan hubungan tersebut. Pola dan rutinitas ini memberikan rasa aman, nyaman, dan prediksi. Bayangin aja, otak kita itu kayak aplikasi Maps yang udah sering banget kamu pakai buat ke rumah si dia. Rutenya udah hafal di luar kepala, bahkan mungkin kamu udah set jadi alamat favorit. Nah, hubungan itu kayak gitu. Semua kebiasaan, semua momen, semua interaksi itu jadi pin-pin di peta otakmu, membentuk rute yang familiar dan nyaman. Terus, apa yang terjadi pas putus? Alamat favorit itu tiba-tiba hilang dari petamu. Rute yang biasa kamu lewati setiap hari, mendadak ditutup. Otakmu yang udah terbiasa sama pola itu jadi kayak error. Dia bingung, karena program pacaran yang biasa jalan otomatis, sekarang nggak bisa diakses. Ini bukan lebay, ini beneran terjadi di level neurologis. Kehilangan pola ini bisa memicu stres, kecemasan, dan perasaan nggak stabil. Kamu mungkin jadi susah tidur, nafsu makan berubah, atau sulit konsentrasi. Itu semua karena otakmu lagi kerja keras buat beradaptasi sama peta baru yang belum ada penunjuk jalannya. Proses adaptasi ini mirip banget sama proses berduka, butuh waktu dan energi besar. Putus cinta itu kayak mencabut plester dari luka yang terbuka. Sakitnya nyata, dan otak butuh waktu buat riset dari hubungan lama. Gangguan pada rutinitas bukan hanya soal kehilangan kebiasaan sosial, tapi juga mengganggu stabilitas internal otak yang bergantung pada prediktabilitas. Otak kita secara alami mencari efisiensi melalui pembentukan kebiasaan dan pola. Hubungan asmara menyediakan banyak sekali pola dan rutinitas yang stabil tersebut. Ketika pola ini hilang secara tiba-tiba, otak mengalami disrupsi yang signifikan, tidak hanya secara emosional, tetapi juga fungsional, yang menjelaskan mengapa bahkan hal-hal kecil yang dulu dilakukan bersama mantan bisa terasa sangat menyakitkan setelah putus, atau mengapa kita jadi sulit berkonsentrasi. Jadi, rasa kehilangan itu bukan cuman kangen orangnya, tapi juga kangen akan keteraturan dan prediktabilitas yang dibawa oleh hubungan itu ke dalam sistem kerja otak kita. Pemahaman ini bisa membantu kamu untuk lebih bersabar dengan diri sendiri selama proses adaptasi yang memang berat. Jika otak membutuhkan pola untuk mencapai stabilitas dan putus cinta merusak pola lama tersebut, maka solusi yang logis adalah secara sadar membangun pola baru. Menciptakan rutinitas baru yang sehat menjadi krusial, bukan hanya untuk pengalihan,
tapi untuk membantu otak membangun peta baru yang stabil dan mengurangi stres akibat ketidakpastian. Ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk saran-saran umum seperti cari hobi baru atau fokus pada diri sendiri yang sering kita dengar. Kalau kamu mikir cinta itu cuma urusan hati, kamu salah besar. Cinta itu pesta kimia di otak. Ada beberapa aktor utama dalam drama hormonal ini yang bikin kita mabuk kepayang sekaligus jungkir balik pas patah hati. Pertama, ada dopamin. Ini hormon kesenangan, motivasi, dan penghargaan. Waktu kamu jatuh cinta, atau bahkan cuma ngobrol seru sama si dia, otakmu dibanjiri dopamin. Rasanya nagih. Makanya, interaksi sama pasangan itu bisa terasa kayak candu yang menyenangkan. Nah, pas putus, keran dopamin ini tiba-tiba macet. Kadar dopamin anjlok drastis. Efeknya, mirip banget sama orang yang lagi sakau narkoba. Kamu jadi gelisah, nggak termotivasi, murung, dan ada dorongan kuat banget buat dapetin dosis lagi, yaitu ketemu atau interaksi sama mantan. Otakmu secara harfiah mencari sumber kesenangan yang hilang itu. Bahkan, penelitian pakai MRI nunjukin kalau area otak yang aktif pas kita kangen mantan itu sama dengan area yang aktif pada pecandu kokain yang lagi nagih. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman neurokimia ini. Berikutnya, ada oksitosin, si hormon cinta atau hormon peluk. Hormon ini dilepaskan pas kita merasa dekat, percaya, dan terikat sama seseorang. Misalnya pas pelukan, pegangan tangan, atau bahkan saat ngobrol dari hati ke hati. Oksitosin ini yang bikin kita ngerasa aman, nyaman, dan nyambung banget sama pasangan. Pas hubungan berakhir, suntikan oksitosin rutin ini juga hilang. Akibatnya, kita merasa kesepian yang luar biasa, kayak ada bagian dari diri kita yang copot dan hilang. Kehangatan dan dukungan emosional yang dulu selalu ada, kini lenyap. Lalu, jangan lupakan kortisol. Putus cinta itu, suka nggak suka, adalah stresor alias pemicu stres yang gede banget buat tubuh dan otak kita. Nah, respons alami tubuh terhadap stres adalah dengan ngelepasin hormon kortisol, si hormon stres. Banjir kortisol ini bikin kita jadi gampang cemas, tegang, pikiran jadi negatif, terus susah tidur, bahkan nafsu makan jadi berantakan. Ada yang jadi nggak doyan makan, ada juga yang malah makan terus-terusan. Ini bukan cuma perasaan, tapi beneran reaksi fisik tubuhmu terhadap stres kehilangan. Fluktuasi hormonal ini menjelaskan mengapa patah hati bisa terasa begitu fisik dan menguras energi. Ini bukan drama atau lebay, tapi respons biologis yang nyata. Dopamin yang anjlok menyebabkan hilangnya kesenangan dan motivasi. Oksitosin yang hilang menyebabkan rasa kesepian mendalam. Kortisol yang meningkat menyebabkan stres fisik dan mental. Kombinasi ketiganya menciptakan badai biokimia yang membuat kamu merasa sakit secara fisik dan emosional, menjelaskan gejala seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan kelelahan yang sering menyertai patah hati. Memahami peran hormon ini bisa membantu kamu untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas intensitas perasaan yang kamu alami. Jika hormon adalah penyebab utama penderitaan, maka intervensi yang menargetkan keseimbangan hormon bisa sangat efektif. Ini juga menggarisbawahi pentingnya mencari cara sehat untuk menyeimbangkan kembali kimia otak, seperti olahraga yang diketahui melepaskan endorfin. Bisa jadi alternatif dopamin, interaksi sosial yang positif dengan teman dan keluarga untuk mendapatkan sumber oksitosin baru, dan teknik relaksasi seperti meditasi untuk menurunkan kadar kortisol. Ini semua memberikan dasar ilmiah untuk berbagai strategi pemulihan yang sering disarankan. Kenapa sih? Udah bertahun-tahun putus, tapi dengar lagu tertentu, atau lewat depan kafe tempat kencan pertama, masih bisa bikin hati nyut-nyutan? Jawabannya ada di bagian otak kecil bernama amigdala. Anggap aja amigdala ini kayak arsiparis emosi di otakmu. Tugasnya adalah menempelkan label emosi yang kuat pada setiap kenangan, terutama kenangan yang intens, baik itu super bahagia atau super menyakitkan. Amigdala bekerja sama dengan hipokampus,
bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori secara umum, untuk memastikan bahwa kenangan yang punya muatan emosi tinggi itu tersimpan dengan sangat baik dan susah dilupakan. Uniknya, amigdala nggak pandang bulu. Kenangan manis saat dilamar di bawah hujan bintang, atau kenangan pahit pas bertengkar hebat sampai nangis semalaman, dua-duanya dikasih label penting banget sama amigdala. Makanya, bukan cuma momen indah yang susah hilang, momen menyakitkan pun bisa terus menghantui dan bikin kita susah move on. Seringkali, emosi negatif terasa lebih kuat dan bertahan lebih lama dibandingkan emosi positif. Ini mungkin karena dari sudut pandang evolusi, mengingat hal-hal buruk seperti ancaman atau bahaya itu lebih krusial untuk kelangsungan hidup kita. Nah, label emosi dari amigdala ini sensitif banget sama pemicu. Lagu kenangan, aroma parfum mantan, tempat yang pernah dikunjungi bareng, atau bahkan sekadar lihat postingan orang lain yang mirip sama situasi kita dulu, itu semua bisa jadi tombol yang langsung mengaktifkan amigdala. Seketika, kita kayak dilempar balik ke masa lalu, merasakan lagi emosi yang sama kuatnya, seolah kejadian itu baru aja terjadi kemarin. Ini menjelaskan kenapa kadang kita bisa tiba-tiba nangis atau ngerasa sesak di dada tanpa sebab yang jelas saat lagi jalan di mall, ternyata ada lagu yang dulu sering didengerin bareng mantan lagi diputer. Penting untuk dipahami bahwa amigdala tidak hanya menyimpan memori, tetapi juga menghidupkan kembali emosi yang terkait dengan memori tersebut. Inilah mengapa flashback emosional bisa begitu kuat dan bisa mengganggu proses move on secara signifikan. Amigdala menempelkan emosi ke ingatan, dan semakin kuat emosi tersebut, semakin kuat ingatan itu dipertahankan. Ketika ada pemicu, amigdala akan aktif dan memunculkan kembali emosi tersebut. Ini berarti bahwa bukan hanya informasi dari kenangan yang muncul, tetapi pengalaman emosional dari kenangan itu yang kamu rasakan kembali, membuat proses move on menjadi seperti mengulang-ulang rasa sakit atau rindu yang sama. Karena amigdala merespons pemicu, salah satu strategi coping awal yang logis adalah mengidentifikasi dan menghindari pemicu tersebut sebisa mungkin, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, dalam jangka panjang, terapi yang membantu memproses ulang memori emosional, seperti terapi perilaku kognitif, bisa lebih efektif daripada sekadar penghindaran. Memahami cara kerja amigdala ini juga membantu menormalisasi reaksi emosional yang kuat terhadap pemicu, mengurangi perasaan aneh atau berlebihan yang mungkin kamu rasakan. Kenapa sih putus cinta bisa bikin kita ngerasa dunia mau kiamat? Salah satu jawabannya ada di sejarah evolusi kita sebagai manusia. Dari zaman nenek moyang dulu, punya pasangan itu bukan cuma soal cinta-cintaan, tapi soal bertahan hidup dan keamanan. Pasangan itu sumber dukungan, perlindungan, dan bantuan buat membesarkan keturunan. Jadi, secara naluriah, otak kita mungkin masih menganggap kehilangan pasangan itu sebagai sebuah ancaman serius terhadap kelangsungan hidup kita, sama kayak kalau kita dikejar singa di padang sabana. Ketika otak menginterpretasikan kehilangan ini sebagai bahaya, amigdala, dia lagi, langsung mengirim sinyal darurat ke seluruh tubuh. Tubuh kita otomatis masuk ke mode siaga alias fight or flight response, respons lawan atau lari. Jantung jadi berdebar kencang, napas jadi lebih cepat, otot-otot menegang, pikiran jadi kalut. Ini semua adalah persiapan tubuh buat menghadapi ancaman. Entah itu buat melawan, misalnya marah-marah, mencoba merebut kembali mantan, atau lari, misalnya menarik diri, mengisolasi diri. Respons ini sebenarnya normal dan berguna kalau kita beneran dikejar singa. Tapi, kalau aktif terus-terusan, cuma gara-gara mikirin mantan atau stalking media sosialnya, ya jelas bikin capek fisik dan mental. Pernah ngerasa dada sesak, perut mual, atau kepala pusing pas lagi patah hati berat? Itu bukan cuma perasaanmu aja. Penelitian ilmiah nunjukin kalau area otak yang aktif pas kita ngerasain sakit emosional karena ditolak atau putus cinta, itu tumpang tindih sama area otak yang aktif pas kita ngerasain sakit fisik. Jadi, kalau kamu bilang hati gue sakit,
Itu ada benernya secara neurologis. Otak kita nggak terlalu bisa bedain antara sakit karena kepentok meja sama sakit karena ditinggal nikah. Keduanya dianggap sebagai sinyal, ada yang nggak beres dan butuh perhatian. Bahkan ada kondisi medis yang disebut broken heart syndrome atau kardiomyopati Takotsubo, di mana stres emosional yang ekstrem akibat patah hati bisa beneran melemahkan otot jantung. Gejalanya mirip serangan jantung. Respons fight or flight yang kronis akibat patah hati dapat menguras sumber daya fisik dan mental, memperburuk kondisi emosional, dan menghambat pemulihan. Kesamaan respons otak terhadap sakit fisik dan sakit emosional ini memvalidasi betapa intensnya penderitaan akibat putus cinta. Kehilangan pasangan diinterpretasikan sebagai ancaman yang kemudian memicu respons fight or flight. Jika respons ini berlangsung kronis, tentu akan sangat melelahkan. Lebih jauh lagi, fakta bahwa sakit emosional mengaktifkan area otak yang sama dengan sakit fisik berarti tubuh dan otak benar-benar berada dalam kondisi stres dan sakit yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar perasaan sedih biasa. Ini menjelaskan mengapa orang bisa sampai mengalami sakit fisik atau penurunan fungsi kognitif setelah putus cinta. Dari sudut pandang evolusi, penolakan sosial, termasuk putus cinta, adalah ancaman serius bagi kelangsungan hidup karena manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada kelompok untuk bertahan hidup. Keterikatan dan ikatan sosial sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Penolakan sosial seperti putus cinta mengancam ikatan ini. Otak kita mungkin telah berevolusi untuk merasakan penolakan sosial sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan setara dengan sakit fisik, sebagai mekanisme untuk mendorong kita mempertahankan ikatan sosial tersebut. Ini menjelaskan mengapa rasa sakit akibat putus cinta begitu mendalam dan bisa terasa mengancam jiwa. Implikasinya, proses move on bukan hanya soal melupakan satu orang, tapi juga soal membangun kembali rasa aman dan koneksi sosial yang hilang. Salah satu hal paling nyebelin pasca putus adalah harapan. Harapan dia bakal ngechat duluan, harapan dia nyesel, harapan suatu hari nanti bisa balikan lagi. Kenapa sih otak kita demen banget ngasih harapan-harapan palsu yang ujung-ujungnya bikin makin susah move on? Ini ada hubungannya sama yang namanya disonansi kognitif. Ini adalah kondisi nggak nyaman pas ada dua pikiran, keyakinan, atau sikap yang saling bertentangan di kepala kita. Misalnya, pikiran logismu bilang, dia udah nyakitin gua, hubungan ini udah nggak sehat, kita udah putus. Tapi, perasaanmu teriak, tapi gua masih sayang banget. Gua kangen momen-momen indah kita. Gua nggak bisa hidup tanpa dia. Otak kita itu nggak suka sama perasaan nggak nyaman ini. Jadi, dia berusaha ngurangin konflik batin itu. Salah satu caranya, dengan mengubah salah satu pikiran atau keyakinan biar jadi lebih cocok. Nah, seringnya, yang diubah itu adalah penerimaan terhadap kenyataan putus. Otak mulai menciptakan ilusi atau harapan, siapa tahu bisa balikan, mungkin dia bakal berubah. Ini cuma sementara. Kamu mulai fokus cuma sama kenangan manis, mengabaikan semua masalah yang bikin kalian putus, atau menafsirkan ulang semua tindakannya sebagai sinyal dia masih peduli. Ini semua demi mengurangi rasa nggak nyaman dari disonansi kognitif itu, seperti yang terlihat dalam tahapan penyangkalan dan relapse setelah putus. Ini nih, jebakan psikologis paling licik dan paling kuat yang bikin kita susah banget lepas dari mantan. Intermittent reinforcement atau penguatan intermiten. Artinya, si mantan ngasih hadiah, perhatian, chat manis, ajakan ketemu, nostalgia, secara nggak terduga, nggak konsisten, kadang ada kadang nggak. Bayangin kamu lagi main mesin slot. Kamu nggak tahu kapan bakal dapet jackpot kan? Tapi justru ketidakpastian itu yang bikin kamu terus mencet tombolnya. Sekalinya dapat jackpot kecil aja, rasanya seneng banget, dan kamu jadi makin semangat buat main lagi, berharap dapat yang lebih besar. Nah, mantan yang ngasih perhatian tarik ulur itu persis kayak mesin slot. Setiap kali mantan ngasih hadiah, perhatian itu, otakmu langsung nge-boost dopamin. Ingat kan, dopamin itu hormon kesenangan yang bikin nagih. Karena hadiahnya datang nggak tentu, otak jadi makin sensitif dan makin lapar dopamin. Kita jadi ketagihan sama harapan, ketagihan nungguin jackpot berikutnya.
meskipun lebih sering zonk dan sakit hati. Ini menjelaskan kenapa kadang kita bisa bertahan di hubungan yang enggak jelas atau bahkan toksik. Sedikit aja kebaikan dari dia, itu udah cukup buat ngasih harapan dan bikin kita lupa sama semua perlakuan buruknya. Kadang-kadang, harapan buat balikan itu juga muncul sebagai cara otak kita buat ngelindungin diri dari rasa sakit kehilangan yang mungkin terlalu berat buat dihadapi sekaligus. Jadi, semacam mekanisme pertahanan sementara. Tapi kalau kelamaan terjebak di sini, ya susah majunya. Ilusi bisa balikan bukan sekadar angan-angan kosong, tapi seringkali merupakan produk dari mekanisme psikologis, disonansi kognitif, dan neurologis, kecanduan dopamin akibat intermittent reinforcement yang sangat kuat. Disonansi kognitif menciptakan kebutuhan untuk menyelaraskan pikiran sudah putus dengan perasaan masih sayang. Menciptakan harapan balikan adalah salah satu cara menyelaraskannya. Jika mantan memberikan sinyal ambigu melalui intermittent reinforcement, ini akan memicu dopamin, memperkuat harapan tersebut, dan menciptakan siklus kecanduan terhadap kemungkinan balikan. Jadi, harapan itu bukan hanya keinginan, tapi juga didorong oleh kebutuhan psikologis untuk konsistensi dan kebutuhan neurologis akan dopamin. Ini menjelaskan mengapa orang yang logis sekalipun bisa terjebak dalam harapan ini. Memahami konsep intermittent reinforcement adalah kunci untuk memutus siklus harapan palsu. Intermittent reinforcement dari mantan memicu dopamin dan harapan. Ini adalah pola yang adiktif dan seringkali manipulatif, bukan cinta sejati. Dengan menyadari bahwa perhatian sporadis dari mantan bukanlah tanda cinta sejati, melainkan pemicu kecanduan, kamu bisa lebih termotivasi untuk memutus kontak sepenuhnya dan menghentikan pasokan dopamin yang tidak sehat tersebut. Ini adalah tamparan yang mungkin kamu butuhkan. Perhatiannya yang tarik ulur itu bukan cinta, tapi candu. Jika perilaku mantan dilihat sebagai pemicu candu, bukan tanda harapan, maka keputusan untuk memutus kontak menjadi lebih rasional dan bertujuan untuk detoksifikasi dari siklus dopamin yang merusak, bukan sekadar menghindari sakit hati. Jadi, sekarang kamu tahu kan, kenapa susah move on itu bukan cuma soal kamu yang cengeng atau lemah. Ada penjelasan ilmiahnya, ada campur tangan rumit dari kebiasaan otak kita yang terlanjur nyaman, drama hormon dopamin dan oksitosin yang bikin kangen setengah mati, amigdala yang ngunci kenangan emosional kuat-kuat, sampai respons purba otak yang nganggap kehilangan itu ancaman serius, dan jebakan harapan palsu dari disonansi kognitif serta intermittent reinforcement yang licik. Otak kita memang secara alami dirancang untuk membentuk ikatan, mencari rasa aman, dan mengingat pengalaman emosional yang kuat. Itu semua adalah bagian dari menjadi manusia. Terus, kalau otak kita udah didesain begini, apa artinya kita pasrah aja jadi budak perasaan dan kenangan? Apa kita nyerah aja dan bilang, ya udahlah, emang nasib gue susah move on? Eits, tunggu dulu. Justru karena kita tahu musuh, kita sebenarnya adalah mekanisme alami di dalam kepala kita sendiri. Kita jadi punya peta buat ngelawan balik. Memahami semua ini bukan alasan buat menyerah, tapi justru jadi amunisi buat kita jadi lebih kuat. Mengetahui bahwa ada dasar biologis untuk kesulitan move on dapat mengurangi self-blame yang seringkali muncul. Pengetahuan ini memberi kita pemahaman, dan pemahaman adalah langkah awal menuju penyembuhan. Memahami sains di balik patah hati ini adalah langkah pertama yang krusial buat proses penyembuhanmu. Kamu jadi sadar kalau apa yang kamu rasain itu valid, itu normal, dan kamu nggak sendirian ngalamin ini. Otakmu mungkin terprogram untuk keterikatan dan merespons kehilangan dengan cara-cara tadi, tapi kabar baiknya, otak kita juga punya kemampuan luar biasa yang namanya neuroplastisitas. Artinya, otak kita bisa berubah, bisa belajar hal baru, bisa membentuk jalur saraf baru. Kamu yang pegang kendali programnya sekarang. Kamu bisa menginstal ulang kebiasaan-kebiasaan lama dengan yang baru dan lebih sehat. Kamu bisa cari sumber dopamin dan oksitosin dari hal-hal lain yang positif. Teman, keluarga, hobi baru, pencapaian diri. Kamu bisa mengajari amigdalamu
kalau ancaman dari masa lalu itu udah lewat dan kamu aman sekarang. Ingat, setiap orang punya waktu pemulihan yang beda-beda. Nggak ada rumus pasti berapa lama buat move on. Prosesnya mungkin nggak selalu mulus, kadang ada hari baik, kadang ada hari buruk, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil buat fokus ke diri sendiri dan masa depanmu, itu adalah progres. Kamu jauh lebih kuat dari sekadar program di otakmu. Kamu punya kapasitas buat sembuh, buat bangkit, dan buat nemuin kebahagiaan lagi. Patah hati itu sakit, iya. Tapi itu juga bisa jadi pupuk buat pertumbuhan dirimu yang baru. Menampar lembut berarti mengakui validitas rasa sakit dan kesulitan yang berakar dari desain otak kita. Namun pada saat yang sama, menekankan bahwa pemahaman ini harus digunakan sebagai kekuatan untuk perubahan, bukan sebagai alasan untuk stagnasi. Ini adalah inti dari pendekatan suportif, namun jujur, yang menghubungkan pemahaman ilmiah dengan tanggung jawab pribadi untuk pulih, sejalan dengan banyak saran untuk mengambil langkah aktif dalam proses move on. Nah, itu tadi sedikit kupas tuntas dari sudut pandang sains, kenapa sih kita bisa begitu susah move on? Gimana menurut kamu? Ada bagian yang gue banget nih, atau kamu punya pengalaman pribadi yang mau dibagi? Mungkin kamu punya cara jitu versi kamu sendiri buat ngadepin roller coaster emosi pasca putus? Tulis dong di kolom komentar, kita bisa saling belajar dan saling nguatin di sana. Kalau kamu ngerasa obrolan kita kali ini ada manfaatnya, nampar, tapi juga ngebantu kamu ngerti diri sendiri lebih baik, jangan lupa kasih jempol ke atas buat video ini, klik juga tombol subscribe channel, Jejak Pemikiran, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video baru yang ngebahas lika-liku pemikiran manusia lainnya. Dan, kalau kamu tahu ada teman, sahabat, atau mungkin keluarga yang lagi berjuang buat move on, jangan ragu buat share video ini ke mereka. Siapa tahu, ini bisa jadi sedikit cahaya buat mereka. Ingat, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.